Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Antonius, selaku tutor matkul KUP. Sekarang kita akan membahas tentang tindakan pencegahan dan penyanderaan yang dilakukan oleh DJP. Pencegahan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara untuk melakukan pencegahan adalah pertama, syarat kuantitatif. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah. Kedua, syarat kualitatif. Apabila itikat baik penanggung pajak diragukan dalam melunasi utangnya. Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang bersangkutan. Keputusan pencegahan sekurang-kurangnya memuat identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, alasan untuk melakukan pencegahan, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Keputusan pencegahan disampaikan kepada pertama, penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, kedua, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ketiga, pejabat yang memohon keputusan pencegahan, keempat, atasan pejabat yang bersangkutan, kelima, kepala daerah setempat. Pencegahan dapat dilakukan kepada beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak badan, atau wali waris. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak dan terhapusnya utang pajak. Penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Syarat-syarat penyanderaan. Pertama, utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah. Kedua, diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Ketiga, jangka waktu dilakukan penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Keempat, tempat penyanderaan adalah tempat tertutup dan terasing dari masyarakat. Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur. Surat perintah penyanderaan. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya pertama, identitas penanggung pajak. Kedua, alasan penyanderaan. Ketiga, izin penyanderaan. Keempat, lamanya penyanderaan. Kelima, tempat penyanderaan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal pertama, penanggung pajak sedang beribadah. Kedua, penanggung pajak sedang sidang resmi. Ketiga, penanggung pajak sedang mengikuti pemilihan umum. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Proses penyanderaan. Pertama, jurusita pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan. Kedua, penyanderaan mulai dilaksanakan sejak surat perintah penyanderaan diterima oleh penanggung pajak. Ketiga, dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, jurusita pajak melalui pejabat atau atasan pejabat dapat meminta kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak tersebut. Keempat, penyanderaan disaksikan oleh 2 orang saksi penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak yang dapat dipercaya. Yang kelima, jurusita pajak membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan berita acara penyanderaan ditandatangani oleh jurusita pajak, kepala tempat penyanderaan, dan saksi. Keenam, berita acara penyanderaan sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan, izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur, identitas penanggung pajak dan saksi penyanderaan, tempat dan lamanya penyanderaan. Ketujuh, penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak dan terhapusnya utang pajak. Selama penyanderaan. Selama dalam penyanderaan, penanggung pajak berhak melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
mendapat makanan yang layak, termasuk menerima kiriman dari keluarga, menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas, memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya penanggung pajak yang disandra, menerima kunjungan dari keluarga dan sahabat, dokter pribadi atas biaya sendiri, dan rohanian. Berakhirnya penyanderaan. Pertama, penanggung pajak yang disandra dapat dilepaskan jika utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan atau Gubernur. Yang kedua, biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandra dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan. Ketiga, penanggung pajak yang disandra dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan niaga. Yang keempat, rehabilitasi nama baik dilakukan di media cetak skala nasional 1 kali. Ganti rugi rehabilitasi nama baik oleh pejabat ke penanggung pajak sebesar Rp100.000 per hari. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Aku ucapkan terima kasih.